Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tisha Nadia Putri dari kelas 10 Mekatronika TDK akan menjelaskan komponen aktif elektronika yang bernama transistor. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah gambarkan dua simbol transistor, yakni ada NPN dan PNP. Nah, di transistor ini merupakan gabungan dari dua dioda, di mana kaki dua anoda ini digabungkan yang menjadi lapisan P. Kemudian kaki katoda yang menjadi lapisan N. Nah, dua ini itu di dalam PN junction disebut dengan dioda emitor yang di bawahnya dan yang di atasnya dioda kolektor. Lanjut, ini seperti yang di simbol sebelahnya, lapisan N merupakan basis yang bersimbol B. Ini lebih positif. Terus yang N di atas ini bernama lapisan kolektor. Ini dia lebih positif dari basis, karena positifnya ada dua. Terus yang N di bawah ini merupakan emitor, yaitu lebih negatif daripada basis. Nah, cara kerja dari NPN ini merupakan jika tegangan basis, nah ini basis ini positif, maka tegangan kolektornya lebih positif daripada tegangan basis. Makanya di sini saya buat kolektornya ini memiliki tegangan positif yang dua gini. Lanjut ke tegangan emitornya ini harus lebih negatif daripada tegangan basis yang positif ini. Nah, contoh NPN itu, misalkan di sini saya buat 5 volt, maka karena tegangan kolektor ini harus lebih positif daripada basisnya, misalnya saya di sini kolektornya saya berikan 9 volt, 12 volt, atau 24 volt. Nah, seperti itu. Jadi kalau di emitornya ini, tegangannya harus lebih negatif daripada basisnya. Misalnya, ini tuh kayak ntar digabungin jadinya kayak groundnya gitu, ground dari gabungan kolektor basis ini. Lanjut ke PNP-nya ini, di sini sama saja kayak yang NPN, itu merupakan gabungan dua dioda gitu. Misalnya kayak lapisan N jadi basis, tapi di sini dia lebih negatif gitu. Terus lapisan P yang atasnya ini jadi kolektor, tapi dia lebih negatif daripada basis. Terus di sini ada lapisan P bawahnya jadi emitor, tapi dia lebih positif gitu. Cara kerja PNP ini sendiri itu merupakan akan bekerja jika tegangan kolektor lebih negatif daripada basis. Makanya di sini kolektornya saya buat negatifnya ada dua karena dia lebih negatif daripada basis. Lanjut ada emitor. Emitor ini lebih positif daripada basis. PNP ini akan bekerja jika ini semisalnya saya buat tegangan basisnya ini min 5 volt. Maka tegangan kolektornya ini supaya lebih negatif dari basisnya, bisa saja saya buat min 9 volt atau min 12 volt atau min 24 volt. Begitu juga dengan emitornya, bisa saja saya buat di situ kayak gabungan dari basis dan kolektornya ini jadi kayak groundnya gitu. Oke, di sini juga ada FDE, ini adalah tegangan dari dioda emitor. Yang seperti kalian ketahui tadi, di sini dioda emitor, di sini dioda kolektor. Oke, mungkin dari simbolnya ini saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk fungsi transistor ini ada dua fungsi utama yang perlu diketahui. Salah satunya sebagai saklar elektronik, sebagai penguat audio, sinyal audio atau amplifier. Oke, lanjut ke cara kerja dan grafik dari transistor. Yang saya gambar ini rangkaiannya tuh NPN. Nah, sebelum saya masuk ke rangkaiannya, kita mengenal dulu istilah-istilah yang ada di rangkaian ini. VBB ini merupakan tegangan basis, VCC ini merupakan tegangan kolektor, RB ini merupakan tahanan basis, terus RC ini juga tahanan kolektor, IC ini arus kolektor. Arus kolektor ini supply-nya itu dari VCC, kalau IB ini arus dari basis, supply-nya itu dari VBB ini. FD ini tegangan dioda emitor tadi. Lanjut, ini ada grafiknya, saya bakal jelasin satu persatu dulu. Oke, di rangkaian ini berkaitan dengan grafik yang saya gambarkan ini. Misalnya itu VBB pada kondisi awalnya ini 0. Maka IB arusnya ini juga adalah 0. Jadi di grafiknya itu nih
IB-nya 0. Dia berhimpit sama kayak di 0 gini tuh karena dia belum mendapat suplai dari VBB gitu. Nah, jika VBB-nya ini diperbesar, maka IB ini juga akan besar. Maka di sini kita tulis IB1 dan IC1. Karena jika ini diperbesar, maka ini di sini juga akan diperbesar. Jadi kalau kayak tadi itu kan ini 0, maka di sini itu juga 0, itu juga belum bekerja transistornya. Lanjut, jika VBB ini diperbesar terus hingga IC4, itu maka dia juga dapat ke IB4 dan IC4. Dia sama-sama diperbesar gitu. Nah, selain itu, FBB misalnya dibesarkan lagi, maka IB ini akan ikut besar, namun IC ini akan tetap di IC4. Artinya, IC4 ini telah mencapai maksimum untuk transistornya. Maka di situ kondisi transistor sudah jenuh dan sudah bisa bekerja gitu. Jadi percuma aja kalau kita kayak suplai IB ini kayak bertambah tapi IC tetap di IC4. Jadi berarti IC4 ini merupakan kayak maksimumnya transistor itu. Berarti transistor sudah jenuh dan sudah bisa digunakan gitu. Terus seperti yang saya bilang tadi, misalnya VBB-nya sini 0 dan sini IB-nya masih sangat kecil dan itu transistor belum bekerja, itu namanya adalah cut off. Nih, cut off. Nah, sebaliknya, jika VBB ini tuh sudah mendapatkan IC-nya sudah maksimum, transistor sudah maksimum, maka dinamakan adalah saturasi. Nah, berarti IC4 ini dia sama dengan IC4 sama dengan IC maksimum sama dengan juga IC saturasi. Nah, karena dia sudah mendapatkan tegangan maksimumnya, arus maksimumnya gitu. Oke, lanjut kita ke rangkaian cut off dan saturasi. Nah, di rangkaian selanjutnya ini kita perumpamaan yang saya buat ini rangkaian cut off. Sebelumnya itu saya lupa menjelaskan kalau FDA ini merupakan tegangan dioda emitor. Nah, kalau yang FCE ini merupakan tegangan yang berada di kaki kolektor dan emitor. Nah, di sini itu dalam cutoff ini dikenal dengan prinsip IC sama dengan 0, VCE sama dengan VCC. Seumpama saya bilang tadi itu, dalam VCE ini seakan-akan kolektor dan emitor itu seperti rangkaian yang terbuka. Dalam kolektor dan emitor ini tidak mengalirkan arus, maka dia di sini IC-nya 0. Nah, dalam hukum Kirchhoff, VCC ini dibuat rumus seperti VCC sama dengan IC dikali RC ditambah VCE. VCC sama dengan IC tadi 0, maka 0 dikali RC ditambah VCE sama dengan VCC sama dengan VCE. Nah, itu merupakan prinsip dari cut off. Selain itu, yang seperti yang saya bilang tadi itu, kalau cut off itu dia VBB dalam kondisi 0 dan belum bekerja. Dalam kondisi ini, kolektor dan emitor seperti rangkaian yang terbuka dan tidak mengalirkan arus. Nah, lanjut ke rangkaian saturasi. Nah, ini sama seperti yang cut off tadi, kayak keterangannya sama kayak cut off. Jadi di prinsip saturasi ini IC-nya itu seperti IC4 tadi, itu dia sudah IC max dan yang dinamakan IC saturasi. Oke, secara Kirchhoff-nya, saya lupa buat di sini IC-nya itu IC max dan VCC-nya itu adalah 0. Oke, secara Kirchhoff-nya itu VCC sama dengan IC dikali RC ditambah FCE. FCE-nya ini dipindahkan ke kiri, jadi FCC kurang FCE sama dengan IC dikali dengan RC. Maka IC sama dengan VCC dikurang VCE dibagi dengan RCE, maka FCC sama dengan 0. Oke, pada prinsip rangkaiannya ini, kenapa VCC ini sama dengan 0? Karena di sini terlihat kolektor dan E itu seperti rangkaian tertutup dan dia itu mengalirkan arus.
Oke, dalam kondisi ini juga VBB diperbesar dan IB sudah mencapai tegangan maksimum dan IC tidak bertambah dan IC ini sudah maksimum. Jadi VBB diperbesar, IB juga sudah maksimum, maka IC sudah juga maksimum dan transistor ini sudah bisa bekerja. Maka dari prinsip yang saya jelaskan tadi, seakan-akan kolektor dan emitor ini seperti rangkaian tertutup dan sudah mengalirkan arus. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada analisa garis beban. Di sini ada grafiknya. Sebelum itu, kita mengetahui dulu apa maksud dari analisa garis beban. Garis beban ini merupakan garis yang menyambungkan titik cut off dengan titik saturasi. Nah, itu disebut dengan garis beban. Ini kan dia lurus gini. Nah, di sini itu seperti yang rangkaian saya buat tadi itu, kalau rangkaian cut off titiknya berada di sumbu X. Nah, dia berada di sumbu X. Kalau titik saturasi ini dia berada di sumbu Y. Nah, terus nanti jika ini tuh titik Q-nya itu kita gini. Nah, ini tuh di sini namanya IB. Nah, garis yang di tengah ini itu namanya garis IB. Jika nanti ditentukan berapa IB-nya, maka tidak diperpotongan antara titik saturasi dengan titik cut off yang dinamakan garis beban, maka perpotongan itu nanti jadinya titik Q. Q itu disebut juga dengan Q point. Nanti di sini juga ada ICQ, ada VCEQ. Nah, mungkin dari situ kita melihat analisis dari garis beban yang diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pasti dari tadi teman-teman ini bingung nih, gimana sih cara bedain dari transistor NPN dengan PNP. Nah, NPN ini merupakan negatif, positif, negatif, dan PNP ini positif, negatif, positif. Yang bisa kita bedakan ini misalnya dalam pengukuran multimeter, kalau PNP ini basisnya itu diukur dengan menggunakan prob merah, sementara emitornya itu menggunakan prob hitam. Kebalikannya, NPN ini basisnya diukur dengan prob hitam, emitornya diukur dengan prob merah. Mungkin dari cara itu kita bisa membedakan antara transistor NPN dengan PNP. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan juga. Karena sedih saya juga sama-sama belajar ya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.